Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa belajar kan? Masih pada fresh kan untuk les keduanya? Kita bakalan melanjutin pelajaran biologi kita ini. Ya, Miss harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan lebih semangat untuk belajar biologi kali ini ya. Nah, di screen mirror yang Miss tampilkan, coba perhatikan. Di sini ada peta apa? Negara apa kira-kira? Semua pada tahu kan? Indonesia, Mi. Iya, Indonesia, benar. Tahu nih. Minggu lalu, hari Kamis kemarin, kita sudah belajar mengenai keanekaragaman hayati. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati apa saja yang ada di Indonesia. Nah, jadi untuk pelajaran kita hari ini, itu membahas tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Ya. Nah, coba, kita ini terdiri dari pulau-pulau yang sangat banyak, pulau-pulaunya dibatasin oleh laut, gitu kan? Nah, jadi, setiap pulau-pulau ini memiliki jenis dari makhluk hidup yang berbeda-beda. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas makhluk hidup itu tersendiri. Ya, lihat. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini, kita harus mampu untuk menjelaskan apa aja sih keanekaragaman fauna yang ada di Indonesia, beserta keanekaragaman flora yang ada di Indonesia. Nah, dan kita harus mampu memahami persebaran dari flora dan fauna ini berdasarkan pengaruh dari garis Wallace dan garis Weber-nya sendiri. Gitu. Nah, oke. Coba, kalian pernah dengar nggak kalau misalnya Indonesia itu menduduki peringkat ketiga sebagai mega biodiversity terbesar di dunia, di mana untuk peringkat pertama itu diduduki oleh Brazil, gitu ya. Yang kedua India, yang ketiga Indonesia. Nah, berdasarkan data keanekaragaman dunia pada tahun 2016, diketahui presentasi dari kekayaan hayati Indonesia itu meliputi ada 6 pokok makhluk hidup. Yang pertama kita bahas dari mamalianya. Mamalianya itu sebesar 12,2%. Nah, untuk angka yang sangat besar mewakili dari presentasi total mamalia yang ada di dunia, gitu. Nah, untuk kelompok Pisces ataupun ikan yang ada di Indonesia itu mewakili 14,1% dari total yang ada di dunia. Nah, burung atau aves sendiri ada 16,2% dari yang di total dunia, dan amfibinya sendiri 4,6% dari total dunia. Nah, untuk reptil ada 7,1%, dan untuk tumbuhan berpembulunya sendiri ada 10,9%. Nah, kenapa sih kira-kira Miss harus nampilkan presentasi dari total dunia ini? Nah, seperti fakta yang Miss kemukakan pertama kali, bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan mega biodiversity terbesar atau keanekaragaman hayati yang sangat besar di dunia. Nah, dan Indonesia juga merupakan satu-satunya negara yang memiliki mamalia berupa orangutan, gajah, beruang, dan badak yang dapat hidup di dalam satu daerah, yaitu khususnya di daerah Sumatera. Kalian bisa menemukan badak, orangutan, apalagi beruang madu di dalam satu daerah. Dan itu hanya terdapat di mamalia, sedangkan untuk negara lain itu biasanya hanya sendiri-sendiri. Misalnya kayak di Antartika, kalian cuma bisa nemuin satu kutub, beruang kutub kayak gitu. Hanya Indonesia yang memiliki beberapa perwakilan dari mamalia sendiri. Mamalia itu tersendiri gitu kan. Dan hanya Indonesia yang memiliki jumlah mamalia terbesar di dunia. Gitu ya. Kira-kira menurut kalian apa sih faktor keanekaragaman hayati di Indonesia? Apa sih yang menyebabkan
kita memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar. Karena Coba Indonesia terletak di tengah, di garis 0 derajat gitu. Oke, terima kasih. Kira-kira ada jawaban yang lain? Apa sih yang menyebabkan keanekaragaman hayati Indonesia itu sangat besar? Jawaban yang tadi Miss Kip ya, itu nggak salah. Ada lagi yang bisa menambahin kira-kira? Karena di Indonesia itu iklimnya tropis, Miss. Nah, salah satunya iya benar, iklimnya tropis karena letaknya di daerah di mana tadi? Di mana pernyataan yang pertama dari teman kita tadi? Ekuator. Indonesia. Ekuator. Itu ya. Ada beberapa faktor. Ada lagi yang bisa menambahin? Khatulistiwa, Miss. Ada lagi yang bisa menambahin? Kenapa kira-kira keanekaragaman hayati Indonesia itu sangat besar? Letak geografis. Letak geografis, tadi sudah dibilang sama temannya kan, ada letak geografisnya dan berupa iklim, gitu kan. Letak geografis ini sama nggak di pertemuan kita semalam? Miss ada menyebutkan 3 faktor yang menyebabkan terbentuknya keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat? Faktor genetik. Faktor genetik, spesies sama ekosistem. Oke. Jadi untuk faktor yang menyebabkan keanekaragaman hayati Indonesia memang benar itu gen. Cuman untuk sekarang untuk keanekaragaman hayati Indonesia kita lebih fokus ke lingkungannya, faktor lingkungannya. Ada 3, edafik, klimatik, dan fisiografik. Jadi faktor-faktor yang kalian sebutkan tadi, misal faktor geografis. Faktor geografis yang kalian sebutkan tadi itu sudah masuk ke faktor apa kira-kira? Fisiografik atau edafik? Fisiografik, Miss. Benar, fisiografik ya. Kalau misalnya dia edafik, lebih ke arah jenis tanah yang ada di Indonesia. Jadi mari kita bahas. Jadi faktor keanekaragaman hayati yang menyebabkan keanekaragaman hayati Indonesia itu tinggi meliputi 1, faktor edafik. Lihat, Indonesia terkenal akan banyaknya gunung berapinya, ya kan? Baik itu yang aktif atau tidak aktif, gitu kan? Jadi karena jumlah gunung api yang sangat tinggi di Indonesia itu sangat banyak, gitu kan? Menyebabkan tanah di Indonesia itu relatif subur. Relatif subur, di mana pH-nya, tekstur dan kandungan air maupun udara dalam tanahnya itu sangat mendukung untuk tumbuh-tumbuhan flora-flora itu dapat tumbuh di Indonesia. Jika jumlah tumbuhan ataupun tanaman yang dapat hidup di suatu daerah itu tinggi, maka seperti hewan-hewan dan yang lain itu terpenuhi nutrisinya, gitu. Yang menyebabkan keanekaragaman hayati Indonesia dapat tinggi atau besar, gitu. Lihat, yang kedua faktor klimatik yang berhubungan dengan iklim, seperti yang disebutkan teman kalian tadi, bahwa Indonesia itu memiliki iklim tropis. Kita lihat, faktor klimatik itu meliputi suhu udara dan curah hujan, di mana seperti yang kita tahu juga, kalau perubahan suhu harian di Indonesia pagi dan malam dia itu tidak signifikan, maupun baik itu perubahan suhu harian maupun tahunan itu tidak signifikan sehingga menyebabkan tumbuhan maupun makhluk hidup dapat bertahan hidup di Indonesia atau dapat hidup gitu. Terus ada juga iklim tropis. Iklim tropis ini kan curah hujannya sangat tinggi, menyebabkan makhluk hidup terpenuhi kecukupan dari airnya, sehingga meningkatnya keanekaragaman hayati sehingga daerah Indonesia itu sangat mendukung untuk tempat tinggal untuk makhluk hidup gitu. Ya, dan yang terakhir ada faktor fisiografik atau bentang alam Indonesia, bentang alamnya sendiri gitu ya. Awalnya Indonesia bagian barat dengan bagian Asia itu kan bergabung. Tapi setelah ada pergeseran, dataran bagian barat ini dengan Asia sendiri mengalami pergeseran sehingga terpisah antara
bagian Pulau Sumatera dengan Asia gitu kan. Nah, jadi yang menyebabkan beberapa daerah di Indonesia itu memiliki ciri khas masing-masing. Misal untuk daerah Indonesia bagian barat memiliki kemiripan yang sangat tinggi dengan daerah Asia. Nah, sedangkan untuk Indonesia bagian timur memiliki kemiripan yang sangat tinggi untuk bagian Australia. Ya, gitu ya. Jadi, untuk berikutnya itu mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran. Kira-kira kalau dibilang kata persebaran, apa sih yang kalian pikirkan? Ada yang tahu? Persebaran. Terpecah belah. Letak. Iya, benar. Tata letak atau tempat gitu kan. Penyebaran. Nah, misal dalam suatu daerah, kira-kira di mana aja sih tata letak dari suatu makhluk hidup, gitu kan? Jadi kita lihat. Jadi persebaran flora dan fauna di Indonesia, kenapa sih Indonesia itu memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi? Untuk flora dan faunanya itu dipengaruhi oleh garis khayal Wallace dan Weber. Nah, ingat ya, garis khayal, bukan garis nyata, tapi garis khayal. Nah, Wallace dan Weber. Jadi, lihat di sini ada foto seorang. Kita bahas sejarahnya dulu ya. Nah, jadi di sini ada foto dari Bapak Alfred Russel Wallace. Jadi Bapak Alfred Russel Wallace ini melakukan suatu perjalanan ke Nusantara di sekitar tahun 1854 sampai 1862. Dia itu melakukan perjalanan Nusantara dari bagian barat ke bagian timur. Nah, waktu perjalanannya ini dia dapat mengumpulkan 125.000 spesies. Nah, jadi di tahun 1856, Bapak Alfred Russel Wallace ini mengeluarkan suatu surat yang berisi tentang pembatasan daerah antara fauna kawasan barat dengan fauna kawasan timur. Cuman di tahun ini belum jelas batasan antara fauna kawasan barat dan fauna kawasan timurnya. Nah, di mana pada tahun 1859 Bapak Russel Wallace sudah dapat memisahkannya. Nah, jadi antara fauna kawasan barat dan timur itu dipisahkan oleh Selat Lombok dan Selat Makassar. Nah, di mana pada tahun 1863 sudah ada pernyataan resmi dari Bapak Russel Wallace bahwa fauna kawasan barat dan fauna kawasan timur itu dipisahkan oleh Selat Lombok, Selat Makassar, dan bagian selatan Filipina. Untuk lebih jelasnya, coba lihat, perhatikan di sini. Di sini ada dua garis Wallace dan garis Weber. Tadi kata Bapak, penemuan dari Bapak tadi disebutkan bahwa garis Wallace itu dipisahkan oleh Selat Lombok, Selat Makassar, dan bagian selatan. Lihat, nah di sini ada beberapa di sini kan, dari mulai bagian, lihat, bagian selatan Filipina, selatan Makassar sampai Lombok. Lihat kan? Lombok kan, Lombok, Selat Makassar sampai dengan bagian selatan Filipina. Itulah merupakan batas dari garis Wallace. Nah, sedangkan untuk garis Weber, perhatikan ya, line yang warna merah, sebenarnya ini nggak ada ya, cuman garis khayal, garis bantu istilahnya. Nah, Bapak Max William Carl Weber, dia menyebutkan bahwa perbedaan ragam antara fauna di Pulau Sulawesi dengan fauna di bagian Maluku itu ternyata ada. Nah, di mana dia menyatakan bahwa Pulau Sulawesi ini merupakan pulau peralihan. Nah, maksudnya peralihan gimana, Miss? Antara gitu ya. Nah, di mana ketika dia sudah menetapkan bahwa Pulau Sulawesi itu merupakan pulau peralihan, dia juga menentukan bahwa garis Weber itu terletak di sebelah timur Kepulauan Maluku. Nah, ini ya, ini Kepulauan Maluku kan, di sini garis Webernya. Jadi berdasarkan adanya garis khayal garis Wallace dan Weber, fauna di Indonesia, fauna maupun flora di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Fauna Indonesia bagian barat atau bagian barat ya,
fauna Indonesia bagian barat atau disebut fauna asiatis, sedangkan untuk fauna bagian tengah disebut fauna peralihan, dan untuk fauna bagian timur disebut juga dengan tipe Australis. Nah, untuk floranya, flora Indonesia bagian barat, flora Indonesia bagian tengah, dan flora Indonesia bagian timur, gitu ya. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari Indonesia bagian barat. Perhatikan ya. Jadi apa sih yang menyebabkan flora di Indonesia bagian barat ini berbeda dengan yang ada di tengah dan yang ada di bagian timur? Pertama, bagian barat ini didominasi hutan hujan tropis. Nah, kenapa sih dibilang hutan hujan tropis? Karena memiliki curah hujan yang tinggi dan memiliki suhu dan kelembapan yang tinggi. Dimana kalau dia curah hujan tinggi dan dia memiliki termasuk ke dalam hutan hujan tropis, pasti banyak terdapat sinar matahari. Jenis floranya heterogen, semakin ke timur dari Indonesia bagian barat, curah hujannya akan semakin rendah dan keanekaragaman hayatinya semakin rendah untuk floranya, gitu ya. Nah, jadi untuk daerah ini sendiri, dia itu memiliki beberapa jenis flora khas. Sebelumnya udah pada tahu kan yang dimaksud flora itu apa? Sudah. Tahu, Miss. Apa flora? Tumbuhan. Tumbuhan ya. Kalau fauna itu Hewan. Nah, jadi beberapa daerah itu sendiri memiliki flora khas. Misal di sini cempaka. Udah ada yang kenal bunga cempaka? Kenal, Miss. Kira-kira itu berasal dari daerah mana? Flora khas daerah mana gitu? Pernah dengar bunga jempo? Pernah dengar kayak gitu? Lagu? Dari lagu Aceh. Dari Aceh, Miss. Oke, dengar ya. Jadi bunga cempaka ini flora khas dari Aceh. Nah, pernah dengar kata Andalas? Kira-kira Andalas itu flora Andalas itu di mana? Bunga Andalas itu di daerah mana? Sumatera Barat. Benar, Sumatera Barat ya. Nah, untuk selanjutnya ada anggrek hitam. Lihat, kita tadi sudah bahas yang flora yang ada di Sumatera. Kira-kira untuk anggrek hitam dia berada di daerah mana? Kalimantan. Benar, ya. Kalimantan bagian timur. Nah, ada bunga kasturi. Nah, ini untuk Kalimantan bagian tengah. Nah, terus ada apa lagi? Ada kepel. Pernah dengar kepel? Tanaman kepel itu berasal dari Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk gandaria, albasia dari Jawa Barat. Bunga kantil, sedap malam berasal dari Jawa Timur. Majegau berasal dari Bali, gitu ya. Nah, untuk Indonesia bagian barat itu sendiri, dia meliputi Kepulauan Sumatera, Kepulauan Jawa, Kalimantan, Bali, dan Madura, gitu ya. Nah, masuk ke Indonesia bagian tengah. Kalau Indonesia bagian tengah, dia meliputi Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, baik itu Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat, gitu ya. Jadi perbedaannya dengan Indonesia bagian barat, iklimnya lebih kering, seperti pernyataan sebelumnya, bahwa semakin ke kiri dari bagian Indonesia bagian barat, curah hujannya pasti akan semakin rendah, yang menyebabkan iklimnya lebih kering, kelembaban udaranya relatif di bawah 60%. Jadi flora yang ada di sini hanya ada flora yang mampu beradaptasi dengan curah hujan rendah. Gitu ya. Biasanya banyak floranya itu berupa pohon-pohonan. Contohnya ada lagusi dari Sulawesi Timur, eboni Sulawesi Tengah, lontar Sulawesi Selatan, anggrek serat. Coba anggrek serat ada ajan kelincung, cendana. Ajan kelincung dari Nusa Tenggara Barat, cendana dari Nusa Tenggara Timur. Gitu ya. Untuk yang terakhir, untuk flora di Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur memiliki karakteristik hujan itu yang mirip dengan hutan hujan Australia karena dia berbatasan dekat dengan Australia.
gitu kan. Nah, dan banyak terdapat tumbuhan epifit. Nah, terus flora khasnya apa? Ada anggrek pala, ada anggrek larat. Di sini juga banyak terdapat jenis anggrek ya. Terus dan rempah-rempah, palah, cengkeh, vanili, agatis, nipa, kayu putih, sagu, matoa. Nah, tapi yang harus kalian ingat bahwa Indonesia bagian timur itu meliputi Kepulauan Maluku dan Kepulauan Papua, daerah Maluku dan daerah Papua. Lihat di sini anggrek larat, pala, cengkeh, vanili itu merupakan dari flora khas dari Maluku, sedangkan untuk agatis, nipa, kayu putih, sagu, matoa itu khas dari Papua. Ada yang tahu hewan ini? Semua pada tahu kan? Gajah mati meninggalkan gadingnya. Nah, kira-kira gajah itu merupakan fauna khas daerah mana? Bagian mana? Barat, tengah, atau timur? Barat. Timur, Miss. Barat, Miss. Timur, Miss. Barat, Miss. Barat, Miss. Benar ya? Barat, Miss. Yang benar itu di barat. Jadi dia merupakan fauna khas bagian barat dari Indonesia. Nah, apa sih yang menyebabkan dia termasuk khas bagian barat? Sebab fauna Indonesia bagian barat sendiri, dia memiliki ciri khas itu, mamalianya memiliki ukuran yang besar. Seperti yang Miss bilang sebelumnya, ada gajah, orangutan, banteng, badak hitam, beruang madu, dan harimau. Ada juga badak. Terus ya itu, selain mamalia berukuran besar, ditemukan juga kera seperti orangutan, lutung, monyet, owa Jawa, bekantan. Oh, sorry, ini salah, bekantan Kalimantan, maaf ya. Dan selain itu juga, selain ada fauna berupa mamalia, ada juga fauna air tawar seperti pesut mahakam dan arwana. Untuk umumnya, untuk burungnya, burung khas dari bagian barat sendiri, itu tidak memiliki warna yang mencolok. Nah, soalnya dia itu lebih netral warnanya, seperti jalak Bali, warnanya warna putih, burung hantu warnanya lebih ke arah warna putih, hitam, abu-abu, coklat, kayak gitu kan. Kutilang, untuk merak, cuman merak yang sedikit lebih lebih terang warnanya. Dan reptil, ada buaya, kadal, ular, dan toke, mau biawak dan bunglon. Nah, itu ya. Coba ada yang tahu, kita lihat 3 gambar hewan di depan ini, kita ini kan. Ada yang tahu ini apa? Anoa. Benar ya, yang ini? Babi rusa, Miss. Babi rusa, Miss. Kalau yang ini? Komodo. Komodo, Miss. Ya. Nah, kira-kira kalau yang ini fauna khas daerah mana? Tengah, Miss. Tengah ya, soalnya tadi kita dari barat ke tengah. Jadi apa sih khasnya dari sini? Mereka ini memiliki fauna endemik. Pernah dengar kata endemik? Belum. Fauna yang hanya dapat ditemukan di daerah itu saja, gitu. Nggak ada di daerah yang lain, berupa anoa dan komodo maupun babi rusa, gitu ya. Lihat, mamalia yang terdapat di Indonesia bagian tengah berupa anoa, babi rusa. Di sini Miss nggak ada naruh monyet hitam, beruang, kuda, dan juga sapi dan banteng. Sedangkan amfibinya hampir mirip dengan amfibi yang ada di bagian barat, kata pohon dan kecuali kata terbang. Di bagian barat sedikit lebih sulit mendapatkannya. Untuk burungnya ada jenis burung dewata, maleo, kakatua. Dan reptilnya sendiri yang ada di NTT, dia itu berupa komodo. Kalau hewan yang 2 ini ada yang kenal? Yang sebelah kiri, kira-kira ini burung apa? Cendrawasih, Miss. Kalau yang di sebelah kanan? Merak. Wari. Apa? Kasuari, Miss. Ya benar, kasuari ya. Kira-kira apa sih perbedaan dari kalau kalian lihat kedua burung ini memiliki warna yang mencolok atau tidak? Colok, Miss. Ya. Itu perbedaan dari tipe burung dari Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Itu ya. Warna untuk kelompok aves ataupun burung-burungannya, dia memiliki warna
warna bulu yang lebih mencolok. Di mana fauna yang ada di Indonesia bagian timur sendiri memiliki kemiripan dengan fauna yang berada di benua Australia. Di mana contoh untuk mamalianya sendiri ada walabi dan kanguru tanah yang ukurannya lebih kecil. Untuk mamalia berkantung ada walabi dan kanguru pohon yang ukurannya lebih besar. Untuk burung seperti yang kita bahas tadi, ini burung cendrawasih dan kasuari. Untuk reptilnya ada buaya, biawak, ular, dan kadal. Untuk amfibinya yang paling banyak itu biasanya ditemukan salamander gitu ya. Seperti untuk flora dan fauna endemik Indonesia sendiri, kalian pernah dengar nggak kalau misalnya dalam suatu daerah itu pasti memiliki tanaman yang khas dari daerah tersebut. Misalnya, Miss itu dari daerah Padang Lawas Utara. Padang Lawas Utara, Padang Lawas gitu kan. Tapsel memiliki kemiripan flora yang hampir sama. Jadi di daerah kami sendiri ada namanya pohon balaka. Pohon balaka ini merupakan kayak tumbuhan yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Baik itu digunakan untuk tambahan makanan, dibuat menjadi holat, ataupun nanti buah balakanya sendiri itu diolah menjadi permen, ataupun dijadikan jelly, ataupun manisan. Kayak gitu. Dan buah balaka sendiri itu hanya terdapat di daerah bagian Padang Lawas ataupun di Kalimantan dan Malaysia, gitu ya. Lihat. Jadi, apa sih yang dimaksud spesies endemik? Seperti yang Miss bilang, hanya terdapat di wilayah tertentu saja dan tidak dapat ditemukan di wilayah lainnya. Untuk flora endemik Indonesia di Sumatera, kalian pernah dengar Titan arum atau Amorphophallus titanium? Pernah dengar nama latin tersebut? Kalau bunga bangkai? Bunga itu, Miss. Pernah, Miss. Lihat, ada bunga bangkai. Jadi Amorphophallus titanium merupakan bunga bangkai. Asal namanya ini tidak morpho. Morpho itu artinya bentuk. Palus artinya titanium. Palus itu merupakan penis. Titanium itu ukurannya raksasa atau besar. Jadi bentuknya tidak menyerupai penis dalam ukuran yang besar gitu. Selain ada bunga bangkai, ada andaliman atau Xanthoxylum acanthopodium. Daerah mana ini adanya? Kalian tahu andaliman? Tahu, Miss. Daerah Tapanuli Utara. Benar ya. Ada ebony. Ini ya andaliman tadi. Selanjutnya ada ebony. Ini merupakan pohon dengan kayu yang sering dimanfaatkan untuk furniture. Soalnya dia kayunya nanti kalau sudah tua dan sudah mengeluarkan minyaknya tersendiri, kayunya itu lebih mengkilap dan warnanya lebih cenderung hitam, lebih tahan gitu. Ebony di daerah Sulawesi. Sedangkan kalau untuk cendana, lihat ini, Miss nggak dapat foto yang besarnya. Jadi kalau untuk cendana sendiri, dia mempunyai ciri khas yang sangat spesial, yaitu mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Untuk cendana, Santalum album. Terus untuk kita lanjut, untuk daerah Jawa ada sawo, buah sawo kecil. Ukurannya sangat kecil, beda dengan sawo yang biasanya kita makan. Untuk anggrek, untuk bagian Lombok sendiri ada anggrek panda, yang ada coraknya dia. Sedangkan yang ini untuk daerah Banten. Biasanya di daerah Padang Lawas juga ini ada beberapa. Tapi untuk yang di Banten, dia disebut sebagai koko leceran, gitu ya. Kita masuk untuk flora endemik bagian faunanya. Faunanya sendiri, lihat di sini ada orangutan Sumatera, Pongo abelii. Masuk orangutan tapanuliensis atau tapanuli orangutan Pongo tapanuliensis atau orangutan tapanuli. Dan ada, lihat, orangutan Kalimantan atau Pongo pygmaeus. Ada bekantan dari Kalimantan, komodo dari Nusa Tenggara Timur, ada jalak Bali dari Bali, ada maleo dari Sulawesi,
dan ada badak bercula di Jawa. Badak bercula 1 di Jawa. Nah, di Sumatera juga ada badak bercula ya. Nah, gitu ya. Nah, perhatikan, coba. Di sini ada 3 gambar orang hutan. Kira-kira dari ketiga orang hutan ini, apa sih yang membedakan mereka? Dari ciri fisik yang paling membedakan mereka itu apa? Ada yang tahu? Ukuran, Miss. Ukuran Miss. kepala. Ukuran kepala. Nah, jadi kita bahas dari ukuran kepala dulu. Di sini kan ada 3 gambar. Untuk gambar dari orang hutan Sumatera dan orang hutan Kalimantan, ini jenis dari orang hutan dengan jenis kelamin wanita. Pria. Sedangkan yang untuk yang di sebelah kanan, ini untuk yang betina. Jadi, dari ukuran wajahnya sendiri, kalau yang betina itu lebih lebar dan lebih gepeng. 1. Nah, terus perhatikan warna dari rambutnya. Kalau dia dari Sumatera, Pongo Sumatera, biasanya ini yang paling banyak di daerah Gunung Leuser. Nah, dia itu memiliki rambut yang paling terang, warna rambut yang paling terang, dilanjutkan dengan yang di Tapanuliensis, dan yang paling gelap itu di ini, Kalimantan, gitu ya, perbedaannya. Kalau untuk ukuran tubuh, bobot tubuh itu hampir sama, gitu ya. Dan orang hutan ini hanya terdapat di Indonesia. Yang ini di Sumatera, daerah Pegunungan Leuser, sampai ke Tangkahan, Langkat. Nah, dan untuk yang ini, hanya ada di Tapanuli, daerah Tapanuli, yaitu Batang Toru, sedangkan yang ini di Kalimantan, gitu ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.